Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur tetap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan syafaatnya yang terus menerus seiring dengan tarikan nafas kita, di dalam setiap darah yang mengalir di dalam tubuh kita semata-mata karena syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam teriring kepada orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan salawat dan salam yang kita sampaikan menjadikan tali sambungan bagi hati kita, rasa kita untuk mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah, sehingga kita digolongkan menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam tasawuf, di dalam ilmu hakikat ma'rifat, di dalam pejalan yang mencari cinta Allah, atau orang-orang yang mencintai Allah, atau orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah, atau yang biasa saya sebut dengan jalan cinta atau pejalan cinta. Tasawuf adalah ilmu rohani. Ilmu rohani adalah ilmu yang bersumber daripada hati kita. Ilmu rohani itu bukan produk ilmu, bukan produk logika, bukan produk pikiran, dan bukan produk gagasan-gagasan atau kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan dari luar diri kita. Tetapi ilmu rohani adalah ilmu yang hanya mampu kita dapatkan dengan menggali, dengan merenungi, dengan kita berdiam diri, berkhalwat di dalam diri kita, di dalam hati kita, sehingga kita menemukan cahaya-cahaya, menemukan rahasia-rahasia yang ada di dalam setiap relung hati kita yang paling dalam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ilmu tasawuf sangat diwajibkan untuk tafakkur, karena sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu jelas bahwasanya tafakkur sejenak atau merenung sejenak itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ibadah bukan berarti Rasulullah tidak memberikan atau tidak memperbolehkan bagi kita untuk ibadah hanya untuk merenung saja, bukan begitu. Tetapi merenung ini adalah untuk menentukan kualitas kedekatan kita kepada Allah, untuk lebih mengenal Allah, untuk lebih mengenal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan merenung. Sedangkan amal ibadah yang kita lakukan adalah amal ibadah itu adalah sebagai wujud persembahan kita kepada Allah, sebagai wujud menyembahnya kita kepada Allah, sebagai wujud tunduknya kita kepada Allah, sehingga mengikuti semua perintah Allah dan mengikuti semua larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tunduk dengan diwakili dengan ibadah kita, menyembah dengan dibuktikan dengan ibadah kita, tanpa disertai dengan pengenalan kita kepada Allah lebih dalam, siapa Tuhan kita. Apakah hanya sekedar huruf alif lam lam ha, hanya sekedar sebutan Allah? Tentunya bukan. Allah adalah sebuah nama, sedangkan di balik Allah itulah, di balik hakikat Allah itulah yang mempunyai nama, itulah sebenarnya Tuhan yang kita sembah.
Jadi untuk mengetahui siapa Tuhan kita, untuk lebih mengenal siapa Tuhan kita, kita harus melakukan perenungan di dalam hati kita. Sedangkan ibadah adalah untuk menunjukkan pengabdian kita, ketundukan kita kepada Allah sebagai khalifah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang berbeda, sehingga tunduk juga harus, mengenal diri pun juga harus. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para sufi terdahulu, para wali Allah terdahulu, seperti yang dicontohkan oleh Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Junaid Al-Baghdadi, dan lain-lain sebagainya, beliau selalu mewajibkan dirinya untuk bertafakkur, untuk merenung. Karena di dalam perenungan inilah sebenarnya kita akan membuka rahasia hati, akan membuka rahasia diri kita, akan membuka rahasia Tuhan yang ada di dalam hati kita, dan akan membuka rahasia kewalian dan rahasia kerasulan yang ada di dalam hati kita. Merenung yang seperti diajarkan oleh para kekasihnya Allah yang saya sebutkan tadi, beliau merenung dengan tafakkur dengan Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna beliau resapi, beliau renungkan, beliau resapi, beliau rasakan, sehingga benar-benar bertemu rasanya, benar-benar meresapi setiap Asmaul Husna yang merupakan rasa atau merupakan karakter atau merupakan perangai daripada Allah itu sendiri, atau merupakan kelakuan daripada Allah itu sendiri. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, merenung dengan Asmaul Husna atau yang biasa disebut dengan zikir nafas dengan Asmaul Husna adalah satu cara atau satu metode yang telah dipergunakan 1000 tahun yang lalu oleh para kekasihnya Allah, bahkan oleh para wali di tanah Jawa pun, menjadikan satu amaliyah yang wajib. Karena di dalam Asmaul Husna ini akan mengetuk, karena di dalam tafakur dan zikir nafas, dengan mengikuti nafas, dengan memikirkan Asmaul Husna ini akan membuka hati kita, mengetuk hati kita, sehingga dengan Asmaul Husna yang kita zikirkan dengan mengikuti aliran nafas, kita akan mengetuk hati para walinya Allah, yang notabene beliau semua adalah orang-orang yang menzikirkan Asmaul Husna, menjadikan tafakkur, menjadikan renungan, sehingga dia menemukan nur cahaya Allah di dalam tafakkurnya. Mengetuk hati kita dengan Asmaul Husna berarti kita mengetuk hati para walinya Allah dengan Asmaul Husna, sehingga jiwa-jiwa beliau yang suci itu datang kepada diri kita dalam tafakur kita, menguatkan dan mensucikan hati kita, sehingga nur beliau yang sudah diterangkan oleh Allah itu menerangi hati kita di dalam tafakur kita, sehingga hati kita itu menjadikan hati yang bening, hati yang terang, hati yang hidup, hati yang kuat. Hati yang hidup dengan dihidupkan oleh hati-hati beliau yang sudah hidup, dengan dikuatkan oleh hati-hati beliau yang sudah kuat, dengan diterangi oleh hati-hati beliau yang sudah terang, maka semakin kuat, semakin terang hati kita. Kuatnya hati kita akan mampu mengobati segala penyakit, akan mampu mengobati segala penyakit non medis walaupun medis yang orang-orang di sekitar kita sedang keadaan sakit. Hati kita yang terang akan mampu menerangi mereka-mereka yang jiwanya, yang hatinya gelap, akan memberi petunjuk, akan memberi bimbingan yang bersanad, yang bersambungan dengan para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita yang telah diterangi, yang telah dihidupkan, akan menghidupkan bagi kembali jiwa-jiwa yang mati. Hati yang mati menjadi hidup,
dan istiqomah di dalam perjalanan menuju Allah dan menuju baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir Asmaul Husna adalah suatu rahasia yang lama tidak terungkap. Maksudnya, zikir Asmaul Husna adalah suatu laku yang rahasia yang lama terpendam, yang tidak lama sekali tidak diistiqomahkan oleh kaum pejalan. Mereka lebih mencari mengkaji kitab-kitab. Mereka lebih mengkaji ilmu-ilmu. Mereka lebih mengkaji pemahaman-pemahaman yang di luar dirinya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di dalam hatinya adalah sungguh rahasia itu lebih dekat, lebih bisa digali, lebih nyata. Tinggal bagaimana kita menggalinya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi tafakur ini adalah jalan kita untuk kembali kepada Allah, untuk lebih mengenal Allah, untuk lebih mengenal baginda Rasulullah, untuk lebih mengenal para wali-walinya Allah. Dengan tafakur, dengan mengikuti aliran nafas ini secara tidak langsung dan pada hakikatnya adalah nafas ini kita jadikan wasilah. Nafas ini kita jadikan sambungan. Hakikatnya nafas ini adalah wasilah dan nafas ini adalah sambungan kepada ruh kita. Subhanallah. Jadi kalau nafas ini kita ikuti dengan fokus, maka nafas ini akan menuntun diri kita kepada ruh kita. Ruh kita akan menuntun kepada rahasia, sir kita, rasa kita. Rasa akan menuntun kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad akan menuntun diri kita kepada Allah. Jadi nafas ini bertalian dengan siapa? Dengan merenung kita akan mengetahui bahwa nafas ini akan kita sambungkan, akan kita wasilahkan kepada wali-walinya Allah, kepada para kekasihnya Allah, kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir nafas, tujuan yang paling utama adalah mewasilahkan, menyambungkan napas kita dengan napas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyambungkan napas kita dengan napasnya para walinya Allah, menyambungkan napas kita dengan napasnya Allah, dengan hayyunnya Allah. Jadi merenung ini disindir oleh Allah di dalam hadis qudsi, bahwasanya manusia itu lebih cenderung percaya kepada lisannya daripada hatinya. Kalau mempunyai hajat sesuatu, dia lebih yakin kepada apabila hajat itu diucapkan daripada hajat itu tinggal menjadi kehendak di dalam hatinya, diyakinkan di dalam hatinya. Kenapa begitu? Karena Allah itu sesungguhnya lebih dekat daripada hatinya, sesungguhnya Allah itu lebih dekat hatinya daripada lisannya. Tapi orang-orang itu kebanyakan lebih percaya kepada lisannya daripada hatinya, karena hatinya sesungguhnya lebih dekat kepada Tuhannya, karena di dalam hati itulah sebenarnya Baitullah. Mohon direnungkan. Jadi banyak orang yang lebih percaya kepada lisannya daripada dia percaya kepada hatinya. Sedangkan Allah sendiri itu berada di dalam hati. Berada di dalam hati, dan apalagi apabila seseorang itu mampu menggali hatinya, maka mutiara-mutiara Allah itu akan kita temukan. Mutiara-mutiara Rasulullah itu akan kita temukan. Sehingga mutiara-mutiara Allah yang kita temukan di dalam hati kita mampu menjadi perhiasan setiap perilaku, setiap perbuatan, setiap tindakan, setiap ucapan yang kita lakukan. Itulah yang disebut insan kamil mukamil, insan yang paripurna. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi saya akan menyampaikan tentang rahasia zikir nafas Asmaul Husna dengan mentafakuri, sehingga kita mampu meresapi Asmaul Husna seperti meresapnya vitamin yang ada di dalam tubuh kita,
Apabila kita tidak menyadari, maka kita tidak mengetahui bahwa tubuh kita itu sedang menyerap daripada vitamin-vitamin sehingga mampu menjaga vitalitas tubuh kita. Pun begitu, apabila kita tidak mampu mentafakuri, merenungi Asmaul Husna yang 99 itu, berarti kita tidak bisa meresapi, tidak menyadari, tidak meyakini bahwa di dalam setiap ujung rambut kita, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita di dalam tubuh kita itu ada zat Allah, ada Asmaul Husna yang selalu menjaga, yang selalu meliputi di dalam diri kita. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya sampaikan tentang zikir nafas Asmaul Husna, terlebih dulu saya sampaikan zikir nafas tentang Bismillah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Bismillah sering diartikan dengan menyebut nama Allah. Bismillah adalah sering diartikan dengan menyebut nama Allah. Tetapi hakikatnya makna Bismillah secara harfiah adalah dengan, bersama, atau di dalam. Seseorang harus sadar, harus yakin betul apabila dia mengatakan atau menyatakan Bismillah bahwa sesungguhnya dia berada di dalam lindungan Allah, berada di dalam kekuatan Allah, berada di dalam kekuasaan Allah, dan berada di dalam penjagaan Allah. Harus yakin. Bismillah adalah apabila seseorang sudah menyatakan Bismillah, maka dirinya harus yakin, harus sadar bahwa dia berada di dalam penjagaan Allah yang Maha Tunggal. Dia membawa kekuatan Allah di dalam setiap apa yang dia lakukan. Dengan Bismillah dia membawa kekuatan Allah, dengan Bismillah dia membawa kehendak Allah, dengan Bismillah dia membawa kuasa Allah, dengan Bismillah dia membawa kemahaluasan Allah, dengan Bismillah dia membawa keagungan Allah, dengan Bismillah dia membawa kesucian Allah. Subhanallah, harus dipahami betul. Dengan Bismillah maka yakin menisbatkan, meniadakan diri kita yang kuasa adalah Allah di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam diri kita. La haula wala quwata illa billah. Bismillah seringkali dipergunakan untuk mengawali segala sesuatu. Bekerja, sholat, beribadah, apapun yang kita lakukan, selalu dianjurkan untuk menyebut nama Allah dengan Bismillah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari tadi ya, Bismillah ini apabila kita renungkan, kita akan menemukan kekuatan Allah, kita akan menemukan kemahaluasan Allah, kita akan menemukan kuasa Allah, kita akan menemukan kesempurnaan Allah, kita akan menemukan kemahadigdayaan Allah, kesaktian Allah yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita, sehingga ketundukan kita benar-benar tunduk di dalam diri yang Maha Agung. Dengan begitu, kekuatan-kekuatan tadi yang kita temukan, kekuasaan tadi, penjagaan tadi, kesempurnaan tadi yang kita ketemukan, bisa kita di dalam batin kita tadi, bisa kita zuhirkan menjadi sikap perbuatan, sehingga kita mampu menjadi khalifah yang sempurna, khalifah yang membawa kekuatan Allah, khalifah yang membawa kesucian Allah, khalifah yang membawa keagungan Allah, dan khalifah yang membawa kemuliaan Allah secara sempurna lahir dan batin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, zikir nafas ini juga akan menyambungkan nafas kita, mewasilahkan nafas kita kepada Allah, mewasilahkan nafas kita kepada baginda Rasulullah, mewasilahkan nafas kita kepada wali-walinya Allah, sehingga nafas ini berada satu majelis dengan baginda Rasulullah, dengan wali-walinya Allah,
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napas yang merupakan napas yang meliputi segala sesuatu di dunia wal akhirah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mentafakuri bismillah lebih dahulu kita pahami tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah aku berlindung daripada Allah dari tipu daya setan. Apabila seseorang sudah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka dia harus yakin, dia harus sadar, dia harus menyerahkan dirinya di dalam perlindungan kepada Allah, tidak boleh berlindung kepada selain Allah. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak boleh berlindung kepada namanya, tidak boleh berlindung kepada jabatannya, tidak menghilangkan perlindungan dia dari orang, dari jabatan, dari sesuatu yang selama ini dia menjadikan tempat tergantung selain daripada Allah. Jadi begitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka hilangkan semua ketergantungan-gantungan ini dari sesuatu yang selain daripada Allah. Tenang dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki ini. Allah yang melindungi, Allah yang meliputi, maha kuasanya, maha menjaganya dari sesuatu yang lain selain Allah, melindungi dari tipu daya setan dan lain sebagainya yang menyesatkan kita, yang menjauhkan kita, yang memberikan rasa was-was yang ada di dalam diri kita akan disirnakan oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah, akan dijauhkan oleh Allah dari segala sesuatu yang membisikkan rasa ragu, yang membisikkan rasa was-was dan tidak yakin kepada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diam dulu, duduk bersila sebelum bismillahirrahmanirrahim. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pahami betul seluruh perlindungan, ketergantungan kita selain daripada Allah. Allah, aku berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka selanjutnya adalah dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ini membawa rasa maafkan orang-orang yang telah menyakiti kita, dan kita memohon ampun kepada orang-orang yang telah kita sakiti. Siapapun itu, dengan rasa kita peluk mereka. Kita peluk mereka, kita mohon maaf mereka, ihsankan, nyatakan dengan rasa. Hadirkan dia di dalam rasa kita, dan rasa kita menghadiri beliau-beliau semua yang telah membuat luka hati kita, dengan kita memberi maaf kepada mereka, dan kepada mereka yang telah membuat salah kepada kita memberi maaf kepada mereka, dan mereka yang telah kita membuat salah kepada mereka, dengan kita memohon ampun kepada mereka, kepada makhluk maksudnya. Selanjutnya adalah memohon ampun kepada Allah dari segala sesuatu yang membuat kita lalai, kita dosa kepada Allah. Tetap di dalam kondisi seperti tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru astagfirullahaladzim. Selanjutnya adalah kita bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tafakur dengan bismillah. Kita dipegang dada sebelah kiri kita dengan bismillah yang lirih, bismillah di dalam hati. Kita pegang dada kita. Bismillah itu iramakan dengan detak jantung kita dulu. Detak jantung yang berdetak tadi, bismillah, 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 bismillah. Jadi setiap detak jantung tadi ikuti dengan bismillah, bismillah, bismillah di dalam hati, ya. Seperti ini. Bismillah, 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 bismillah. Luaskan hati kita. Rasa kita, hamparkan rasa kita. Hati kita, luaskan hati kita, meliputi dunia ini, meliputi segala sesuatu.
meliputi langit, meliputi segala sesuatu, meliputi desa, meliputi kabupaten, meliputi kecamatan, meliputi negara, dan meliputi bumi. Rasa kita dengan terus mengucap bismillah, bismillah, bismillah. Selanjutnya barulah tarikan napas. Napas ini kita ikuti dengan bismillah. Bismillah. Luaskan hati kita. Bismillah. Bismillah. Kita berada di dalam diri Allah. Bismillah. Kita berada di dalam, kembali kita berada di dalam perlindungan Allah. Bismillah. Berada kembali ke dalam haribaan Allah, kembali di dalam pelukannya Allah. Setelah kita melalaikannya, setelah kita melupakannya di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Bismillah. 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 Terus kebersamaan, jalin kemesraan, jalin kebersamaan, jalin kebangsaan, jalin pengakuan bahwa mesrakan dirimu dengan Allah, mesrakan dirimu dengan Allah, kembalikan dirimu dengan Allah, diri yang zahir, diri yang batin, kembalikan akalmu, kembalikan pikiranmu, kembalikan hasratmu, kembalikan nafsumu, kembalikan hatimu, kembalikan rasamu kepada Allah. Bismillah. Terus ikuti napas. Semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut, dengan hati terus mengucap bismillah. Terus selanjutnya bismillah yang di dalam hati tadi alirkan melalui darah dari jantung kita ke dalam ujung rambut sampai ujung kaki, mengalir darah di dalam tubuh kita. Bismillah, sertakan Allah yang meliputi, Allah meliputi, Allah meliputi. Bismillah, bismillah yang meliputi. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus alhamdulillah. Selanjutnya adalah apabila sudah demikian, yang paling akhir adalah katakan dan nyatakan di dalam hati, di dalam tetap tafakur tadi. Bismillah, bismillah. Sebelum selesai, tetapkan di dalam hati dan nyatakan di dalam hati, Allah adalah kekasihku. Jangan diucapkan, Allah adalah kekasihku, Allah adalah kekasihku, Allah adalah kekasihku, Allah adalah tempat aku bergantung, Allah adalah tempat aku bergantung, Allah adalah tempat aku bergantung. Terus sampai selesai. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah rahasia daripada para leluhur kita, para wali-wali yang telah memberikan bimbingan kita untuk mendekat kepada Allah dan mendekat kepada baginda Rasulullah SAW. Rahasianya adalah beliau dengan bismillah tadi diresapi di dalam tubuhnya, sehingga meresap betul dalam setiap perkataannya, di dalam setiap pikirannya, di dalam setiap perbuatannya, di dalam setiap darahnya, di dalam setiap rambutnya, di dalam setiap kulitnya, di dalam setiap sikap dan perbuatan. Semata-mata itu mengandung bismillah, yaitu dengan kekuatan Allah dia berkata-kata, dengan kekuatan Allah dia mendengar, dengan kekuatan Allah dia menyembuhkan orang, dengan kekuatan Allah dia menyelesaikan masalah, dengan kekuatan Allah dia melakukan segala sesuatu menjadi khalifah di dunia ini. Resapi sehingga benar-benar meresap bismillah itu menyatu di dalam tulang sumsum kita, di dalam detak jantung kita, di dalam tarikan nafas kita, sehingga menyatu di dalam setiap perkataan kita, sehingga nafas kita pun berwasilah. Menyatunya bismillah di dalam darah kita seperti menyatunya darah di dalam para wali, menyatunya bismillah di dalam darahnya para wali pun menyatunya bismillah di dalam darahnya baginda Rasulullah, sehingga nafas kita ada pertalian, ada berwasilah, bertalian, bersambungan dengan napasnya para wali, napasnya baginda Rasulullah, dan napasnya orang-orang mencintai Allah, dan napasnya Allah.
Jadi tafakur, merenung, zikir nafas tadi pun harus dengan sanad yang benar, dengan ilmu yang benar. Maksudnya sanad yang benar itu adalah sanad itu adalah sambungan ilmu. Maksudnya kita melakukan tafakur ini ada ilmunya, ada sanadnya, yaitu orang yang menyampaikannya adalah orang yang benar-benar ilmu keilmuannya berkesinambungan, seperti halnya di dalam ilmu thariqah. Apakah tidak boleh apabila tidak ada sanadnya? Boleh, tetapi tidak akan pernah sampai sambungannya kepada Allah apabila sanad itu terputus. Mungkin hanya sekedar bahagia, menemukan kebahagiaan di dalam zikir nafasnya, tetapi dia tidak mengetahui rahasia, tidak ada sambungan nafasnya itu dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan para walinya Allah. Karena yang memberikannya itu tidak ada sanad keilmuannya yang nyambung kepada para walinya Allah, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tidak tersambungnya yang memberikan pengajaran atau ilmu itu, tidak tersambung nafasnya dengan walinya Allah, tidak tersambung nafasnya dengan Rasulullah, tidak tersambung dengan nafasnya Allah. Apabila kita mengikuti orang yang ajaran orang-orang yang nafasnya bersambung dengan para Allah dan Rasulullah, maka nafas kita pun akan tersambung dengan Allah dan dengan Rasulullah. Apabila kita mengikuti zikir nafas yang nafasnya seseorang yang menyampaikan itu tidak tersambung dengan Allah dan tidak tersambung dengan Rasulullah, insya Allah kemungkinan besar nafas kita pun tidak akan pernah tersambung dengan Allah dan dengan Rasulullah. Jadi penting sekali menjaga sanad supaya keilmuan segala sesuatu yang kita pelajari tentang rohani itu ada sambungan kepada Allah, Rasulullah, dan kepada Allah dengan jelas secara syariat, dengan jelas secara hakikat maupun thariqah dan ma'rifatnya. Jadi kalau secara syariat kita berwasilah kepada Rasulullah itu dengan tawasul kepada Rasul, kepada wali-walinya Allah pun dengan tawasul ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Itu adalah tawasul atau wasilah dengan syariat pada umumnya. Tetapi secara hakikatnya adalah nafas kita ini sudah tersambung. Nafas kita ini menjadi wasilah kepada Allah, kepada Rasulullah dan para walinya Allah. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat, menjadikan jalan bagi kita untuk mengenal diri dan mengenal Allah, mengenal Rasulullah, sehingga lebih bisa mencintai Allah, mencintai baginda Rasulullah, sehingga mampu menzuhirkan kembali sifat-sifat Allah, peringatan Allah di dalam diri kita, sehingga kita mampu menzuhirkan kembali, melahirkan kembali akhlak Rasulullah di dalam diri kita, mampu melahirkan jasad Muhammad di dalam diri kita, mampu melahirkan batin Muhammad di dalam diri kita. Selanjutnya nanti akan saya sampaikan di bagian